Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan menyejukkan hati kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ialah Bapa penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kami boleh bekerja dengan baik. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau dengar firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan dalam segala kelemahan kekurangan kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Kuatkan kami untuk boleh melakukan kehendak-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 18. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan mendampingi dan menguatkan. Menjadi pelayan Tuhan bukan berarti bebas dari penderitaan, ancaman, godaan untuk berhenti bekerja. Hampir tidak ada para penginjil, misionaris, atau pelayan jemaat lokal yang tidak mengalami pergumulan di daerah atau tempat layanan masing-masing. Pengerja gereja pun yang melayani di lingkup orang-orang yang sudah dikenal dengan baik, dan notabene justru warga layanannya yang mengajukan para pelayan, tetap tidak bebas dari tantangan dan pelayanannya. Paulus yang boleh dikata separuh hidupnya setelah menyerahkan diri kepada Tuhan, dia juga banyak mengalami pergumulan. Dia mengalami tantangan dalam pemberitaan Injil. Dan menjelang akhir perjalanan dan hidupnya, dia kita tahu berada dalam penjara. Di samping itu rupanya para lawannya terus mendakwanya. Lawannya maksudnya yang tidak menyenangi dia. Tidak seorang pun membantunya di saat memberi pembelaan di hadapan Kaisar Romawi. Demikian juga teman-teman sepelayanannya pun tidak seberapa yang dekat dengannya pada saat itu. Tentu keadaan seperti itu, ya, ditinggal teman-teman dekat akan mengecewakan hati, bahkan bisa dongkol dan berputus asa. Namun apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang keadaan seperti itu? Apakah dia kecewa? Mungkin saja. Tetapi kekecewaan hati bukan membuat dia berhenti atau berputus asa. Di saat tidak ada teman dekat membelanya pun bukan berarti membuatnya menjadi ciut nyali untuk membela dirinya dan memberitakan Injil. Lalu kita akan berkata, kok bisa? Ya, karena ada kekuatan dari luar dirinya dan bukan dari manusia atau kekuatan duniawi yang menolongnya. Pembela yang mendampinginya adalah Tuhan. Demikian pengakuannya. Pemberi kekuatan di tengah semua penderitaan dan pergumulannya itu adalah Tuhan. Pendamping dan pemberi kekuatan adalah Tuhan sendiri. Itu pengakuannya dengan sadar dan tenang. Pengakuan yang berdasar pada pengalaman konkretnya. Sebab jika disimak dengan baik dari catatan perjalanan Injil oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, dan demikian juga dalam tulisan pena Rasul Paulus sendiri di 2 Korintus 11, benar bahwa tantangan itu besar sekali yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Namun hingga menjelang akhir hidup, dia dapat berkata dengan
baik dan tenang, bahwa darahnya sudah mulai dicurahkan, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan baginya tersedia mahkota kebenaran. Darah yang dicurahkan itu merujuk kepada kematiannya, saudara-saudara. Tetapi kematiannya tidak dipahami sebagai kesia-siaan, melainkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Hal itu semua bisa terjadi adalah karena dia sadar akan pendampingan Tuhan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama sepanjang hari tadi? Apakah kita melibatkan Tuhan dalam semua aktivitas kita? Bagaimana dari sekarang, esok, dan seterusnya? Bersediakah mengikut sertakan Tuhan yang dapat memberi kekuatan hingga mengakhiri semua tantangan dalam kehidupan kita? Harapannya kita akan mengakhiri tugas di dunia bersama dengan dampingan dan kekuatan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang baik hati, yang penuh kasih, dampingi kami Tuhan, kuatkan kami dalam pergumulan tantangan di tengah dunia ini. Sungguh kami menghadapi banyak rintangan, tetapi dengan kekuatan dan pertolongan-Mu kami akan kuat, akan dapat mengakhiri semua tugas kami di tengah dunia. Dan dengan sadar kami akan berkata seperti Paulus, walaupun darah kami dicurahkan, itu adalah persembahan untuk-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau yang penuh kasih. Serta lindungi kami pada malam hari dalam istirahat kami. Beri kami kekuatan, kesegaran yang baru untuk boleh beraktivitas yang baik esok hari. Dan saudara-saudara kami pun di mana berada, yang bekerja juga pada malam hari ini karena sibuk kerja, Tuhan sertai berkati mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak mendapat tumpangan pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya atas perlindungan-Mu mereka juga boleh mendapatkannya dengan baik. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.